Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa an Salman radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi qala. Salman menceritakan, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblatah bighaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rawahu Muslim. Salman radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah melarang kami untuk istiqbalul kiblah, untuk menghadap ke arah kiblat ketika bi'akah dan bi'abi. Bi'abi dan bi'akah. Ghaid itu bi'abi, baulin bi'akah. Maksudnya ketika berak dan kencing. Nah, Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika berak dan kencing. Au annastanjiya bil yamin, atau cebok dengan tangan kanan, dilarang oleh Rasul. Atau kami cebok dengan menggunakan kurang dari 3 batu, juga dilarang oleh Rasul. Atau cebok istinja dengan roji. Roji itu kotoran hewan yang sudah mengering, tai sapi, tai kucing, tai kambing tapi yang sudah ngering. Au azam, atau tulang, sisa makan, tidak boleh dijadikan alat bersuci. Ini ada kisahnya ikhwan. Jadi Salman Al-Farisi ini ditanya oleh orang Yahud atau orang musyrik. Dia mengatakan, wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajari segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai-sampai tata cara buang hajat? Kata Salman, iya, Nabi kami mengajari segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang hajat. Kita baca ya keterangan fikul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ulah, masalah yang pertama, al-istijmar bi salasati ahjar. Hukum istijmar. Istijmar itu cebok dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, itu dikenal dengan istijmar, istilah Arabnya. Kalau dengan air, bahasa Arabnya apa? Istinja. Jelas? Istijmar apa? Dengan alat batu atau yang semisalnya, tisu dan yang semisalnya, itu namanya istijmar. Kalau dengan air, bahasa Arabnya apa? Istinja. Zahaba fuqaha'ul Hanabila wa Syafi'iyah wa ghairuhum ila wujubil istijmar bi salasati ahjarin fama fawq. Fuqaha al-Hanabila dan Syafi'iyah dan selain mereka berpendapat wajibnya istijmar tersebut dengan 3 batu atau lebih. Wajib. Wala yajuzul iqtisaru ala aqal min salasati ahjar. Tidak boleh mencukupkan istijmar tersebut dengan kurang dari 3 batu. Tidak boleh. Jadi minimal itu 3. Kurang dari 3 tidak sah. Ini batu ya. Mencakup juga yang semakna dengan batu. Tisu misalkan, berarti butuh berapa? 3 lembar. Walau hasal al-inqa wa tanzif bi aqal min salasati ahjar, meskipun terjadi pembersihan dengan kurang dari 3 batu, tetap tidak dibolehkan. Kata jumhur dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh kurang dari 3 batu.
Itu kata ulama mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil istijmar bi aqall min thalathati ahjar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari istijmar dengan kurang dari 3 batu. Wa li'anna al-istijmar bi wahidatin aw itsnatain al-ghalib annahu la yahsul bihi al-inqa. Dikarenakan istijmar dengan sesuatu 1 batu atau 2 batu seringnya biasanya tidak bisa menyebabkan bersih. Tidak bisa menyebabkan bersih. Jelas? Wa madzhabul Hanafiyah wal Malikiyah annal wajib al-inqa. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan yang penting, yang wajib itu adalah yang penting bersih. Kalau 1 batu sudah bersih ya sudah. Jadi maaf, misalkan pakai dia kain, tisu, kalau sekali lapan sudah bersih ya sudah. Falau hasala bi hajarin wahidatin ajza'ahu wa la tushtarat ats-tsalath. Kalau seandainya bisa dihasilkan bersih dengan 1 batu, maka itu sudah mencukupi, tidak dipersyaratkan harus 3. Waraji al-qaulul awwal li zahiril adillah. Pendapat yang raji adalah pendapat yang pertama berdasarkan zahir dalil. Walau istajmara bi salasati atraf min hajarin wahidatin ajza'ahu inda jumhuril ulama. Kalau seandainya dia beristijmar dengan 3 sisi batu tersebut, dari 1 batu itu sudah cukup menurut jumhur. Li husuli salasi masahat mustaqillah. Dikarenakan bisa terwujudkan adanya 3 usapan tersendiri. Faham? Ya, 3 batu itu wajib. Namun kata jumhur, kalau seandainya dengan 3 sisi batu itu juga sah, kata jumhur, boleh. Kenapa? Karena sudah dianggap adanya 3 usapan pada 3 sisi yang berbeda. Jelas? Hah? Ya, 1 batu berarti. Nah, jadi gini, kalau batunya kecil berarti butuh 3 batu. Tapi kalau batunya besar, batu bata itu nah antum pakai ya, antum kencing aja lah ya, kencing. Tuh, antum kencing, misalkan nggak ada air. Kalau pakai batu klor untuk ngecor itu 3 batu. Tapi nggak ada, ternyata ada batu bata. Dipecah-pecah juga susah. Itu batu bata kan ada 4 sisi. Ya. Yang pertama antum sambil megang batu itu tadi, antum pegang, antum bersihkan yang pojok 1, pojok kedua, pojok ketiga, sudah. Ya. Wa amma idza istajmara bi salasati ahjar wa ma zala al-adza baqiyan. Dan kalau seandainya dia sudah beristijmar dengan 3 batu dan najisnya masih ada, fayalzamuhu ayyazida rabi'a au aktsar bi qadril hajati wat talab hatta yadhhabal adza. Kalau seandainya sudah istijmar dengan 3 batu ternyata masih ada kotorannya, maka harus bagi dia untuk menambah 4 atau lebih atau 5, 6, 7 sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dia sampai kotorannya hilang. Wa yustahabu an takuna witron khamsan aw sab'an. Namun disunahkan witir 3 atau 5 atau 7. 5 fi sahihain an Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim secara marfu', wa man istajmara falyutir. Kata Rasul, siapa yang istijmar maka hendaklah dia ganjilkan. Jelas? Kalau istijmar antum ganjilkan, itu sunnah. 3 wajib, 5, 7 ganjil. Ya, intinya minimal 3.
Lanjut ya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Istikhdam ghairil hijar, mithlul khirqah awil 'ud, ghairur raji' wal 'azm. Masalah yang kedua, menggunakan selain batu, apa hukumnya? Seperti mithlul khirqatin, al-khirqah itu lap, awil 'ud atau kayu, ya. Selain kotoran dan tulang. Apa hukum istijmarnya cebok dengan menggunakan selain batu? Biasanya kalau di zaman sekarang gunakan apa biasanya? Tisu. Di toilet-toilet itu seperti bandara, ya. Toilet-toilet banyak yang gunakan tisu. Kadang di perusahaan-perusahaan seperti mana suka kajian di Medco itu, kamar mandinya ada tisu. Allah alam ya, kadang ya mungkin karena perusahaan standarnya, jadi ada tisu, ada juga air. Kita ini kalau nggak terbiasa dengan tisu itu udah ada juga Kak Didi, banyu itulah. Di bandara-bandara juga sama, bandara-bandara apalagi di Saudi Arabia, luar biasa itu. Kalau bandara Indonesia ini masih ada lah tisunya tuh habis, kadang nggak ada tisu. Tapi kalau Saudi Arabia luar biasa bandaranya. Alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi, pendapat jumhur, annaha tujzi'u, sah saja, boleh dengan selain batu. Kadzalika ma dama annahu yahsul biha al-izalatu wal inqa'u lil mahal, dengan ketentuan selama bisa terhasilkan izalah, hilangnya najis, dan kebersihan pada tempat tersebut. Fala tushtarat al-hijaratu khassatan, tidak dipersyaratkan dengan batu secara khusus. Bal hunaka min ghairil hijara ma huwa aqwa fil izala wa tanzif min al hijara. Bahkan di sana ada selain batu yang bahkan lebih kuat dalam menghilangkan dan membersihkan dibandingkan batu. Jadi ada selain batu yang bisa membersihkan lebih kuat, dia lebih cepat, lebih press gitu. Apa? Contohnya tisu. Tisu itu lebih bagus dibandingkan batu. Wa inna ma dzukirat al-hijaru li'annaha aktsaru intisyaron. Namun dalam hadis ini disebutkan batu pada masa itu di zaman Rasul karena yang paling banyak di zaman itu adalah batu. Ya. Khosatan fi zamanihim, secara khusus di zaman mereka, zaman para sahabat yang banyak adalah batu. Wa innama atau wa fi hadis Salman, disebutkan dalam hadis Salman, au nastanjiya bi raji'in au azmin fanahyu anhuma khassatun yadullu ala jawazi ghairihima min hijaratin wa ghairiha wa hadha huwa ar-raji' wallahu alam. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Salman, Salman mengatakan atau Rasul melarang kami dari istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua jenis tadi, dua benda tadi. Secara khusus itu menunjukkan tentang kebolehannya selain dua benda tadi, dari selain batu. Difahami? Rasul kan yang melarang, yang dilarang sama Rasul apa? Kotoran atau tulang. Berarti selain kotoran dan tulang itu tidak masalah. Selain batu tidak masalah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sisa satu pembahasan yang insyaallah mungkin kita lanjutkan besok subuh ya ikhwan. Hukum BAB atau BAK menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat.
Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.